suara-suara ngaji kan sedang di pesantren. Jadi anak-anak dari jam 3 sudah bersuara seperti ini, jika terdengar ya. Baik, jadi sebelum kita lebih lanjut untuk tentunya ya, kemarin kita sudah membahas terkait tentang apa itu makna tajwid, apa itu makna waratil Quran tartila, bagaimana misalkan Syekh Aiman Suwaid, ya, beliau menjelaskan terkait tentang macam-macam hal yang harus diperdalam terkait tentang untuk memperbaiki bacaan. Tentunya yang pertama adalah yaitu huruf Arabiyah. Nah, di dalam bahasan huruf Arabiyah ini sebenarnya dalam sekali dan panjang sekali ya. Baik daripada segi sejarahnya, ya sejarahnya, ataupun dalam segi apa? Dalam segi pembuatan barunya. Ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia yang gampang. Jadi ada yang sifatnya itu tauqifi. Masih ingat apa itu tauqifi? Ada yang masih ingat? Saya pernah jelaskan apa itu tauqifi? Ada yang ingat tauqifi? Itu Ayo, apa tahu apa yang dimaksud dengan tauqifi? TLKP itu Sesuatu yang, nggak tahu. ayo, ada yang ingat? Ini Ya, jadi tauqifi itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan lisan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, ketika Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan ya Bismillahirrahmanirrahim, "Wattini wazzaitun" misalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, memberikan kepada para sahabat bahwa ada ayat yang turun. Ya, silakan kalian catat, silakan kalian hafal. Maka itu sifatnya tauqifih. Ya, dia tidak mungkin akan apa bahasa terganti atau berubah. Gak mungkin akan berubah. Jadi ketika ditetapkan demikian, ya ini antum harus catat ya sifat ini, maka akan begitu sampai hari kiamat. Lalu dalam Al-Quran ini ada yang sifatnya itu apa Ustaz? Taklifi. Sifatnya ini dia ijtihadi. Ya, apa contohnya apa Ustaz? Ada yang bertanya kemarin sama saya ya. Ustaz, kenapa di Quran ini wakaf atau ibtidaknya lambangnya begini-begini, Ustaz? Kok di Quran Indonesia begini-begini, Ustaz? Ya, saya pernah juga ditanya oleh profesor, ya, beliau jenderal, sekretaris jenderal MUI. Ya, sama beliau juga tanya ketika beliau talaki ke saya, beliau tanya, kenapa demikian ya? Saya lihat Al-Quran di sini, wakafnya begini-begini, kok di sini beda? Itu namanya sifatnya taklifi atau ijtihadi. Ya, itu buatan daripada ya ulama-ulama. Ya, ulama-ulama. Kalau di Indonesia nanti ada juga majelis-majelis yang memang membuat demikian. Artinya untuk mempermudah dan itu tidak ada mengapa, tidak masalah. Yang penting apa yang penting adalah dia tidak menyalahi aturan wakaf dan ibtida. Tentunya yang membuat daripada wakaf ibtida setiap Al-Quran itu beda-beda. Maka ada yang bertanya, Ustaz, saya ngafal Quran, iya, saya ngafal Quran, dia mengikuti akhir daripada satu surat. Apakah setiap akhir daripada satu surat itu pasti wakaf? Tidak. Ya, tidak. Ya, tidak ada yang memastikan bahwa itu wakaf atau tidak. Makanya kalau sudah bisa misalkan kita belajar Al-Quran harus dengan guru yang pertama bersanad, yang kedua bisa bahasa Arab. Percuma juga bersanad kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dalam Al-Quran ya. Misalkan kalau antum baca daripada kitab Tibyan ya Imam Nawawi, misalkan antum baca di situ banyak sekali yang akhir surat itu ternyata atau akhir ayat itu makruh. Saya pernah jelaskan salah satunya adalah di juz 4 ya tentang pengharaman menikah. Dimana kalau biasanya kalau anak ngafal Quran itu pasti wakafnya ya berhentinya ya di akhir juz 4. Padahal itu harus tetap diwasolkan sampai awal juz 5 wal musonatu minan nisa. Ya, itu lagi-lagi kita harus tahu bagaimana ya wakaf ibtidak yang benar. Nah, ini nanti ada ilmunya sendiri. Baik, para peserta yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disclaimer di awal ya, Al-Qur'an diturunkan dengan lisannya orang Arab. Ya. Ternyata ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan di antara orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, Rasulullah SAW hijrah. Ya. Ketika beliau hijrah, maka disitulah ya awal Al-Quran ini turun di antara orang-orang yang banyak sekali ragam bacaannya.
Kalau ditanya sama Allah, aku jadi bakal Makanya praktek itu bisa Al-Fatihah, ya di Al-Fatihah itu turunnya berapa kali Ustaz? 7 kali turun. Satu kali di Mekah, 7 kali, satu kali di Mekah, 6 kali di Madinah. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, karena antum kan kalau yang sudah talaki kira asyara akan tahu kan so, sa, ada yang pakai so, pakai sin, pakai zai. Nah, itu turunnya di Madinah. Kenapa demikian? Karena di Madinah itu ragam orang dengan pelafalan yang berbeda-beda. Ya, ragam pelafalan yang berbeda. Sedangkan di Mekah tidak begitu. Ya, hanya Quraisy saja. Ragam Quraisy. Makanya waktu di Mekah itu tidak banyak ragam yang turun bacaannya. Baik ya, kita akan memperdalam tentang huruf Arabiyah ya. Jadi sebelum saya mulai lagi, ada satu kaidah ulama yang antum harus terbiasa. Ya, saya juga dulu pernah ditegur oleh guru saya ketika saya pada saat itu sudah memiliki sanad. Saya sudah memiliki sanad, lalu saya ingin memperdalam. Lalu ketika saya di majelis, ternyata majelis saya adalah orang-orang yang masih tidak fasih bacaannya ya. Akhirnya saya seperti tidak nyaman di majelisnya karena semua ilmu yang sudah diajarkan oleh asatidz tersebut saya sudah dapatkan. Lalu beliau singgung saya dengan satu kalimat ya, man hurimal usul, hurimal wusul kata beliau. Saya langsung terdiam, ya Allah, astagfirullahaladzim. Barang siapa yang mengharamkan dirinya untuk mempelajari yang dasar, maka dia akan diharamkan dari pencapaian keilmuan yang ingin didalaminya tersebut. Saya langsung terdiam. Ya, langsung ya Allah. Maka ini penting sekali untuk kita bahwa sedalam apapun kita sudah pernah belajar, tapi tetaplah dimanapun kita belajar, tetap terbuka. Karena target kita itu insya Allah sama-sama ingin mahir. Ya, mungkin lembaga itu, suatu lembaga pasti ingin menjadikan pesertanya mahir. Tidak mungkin ada satu lembaga, misalkan mengajarkan, lalu dia silik. tidak ingin mahir. Gak mungkin kan? Jadi pasti insya Allah mahir. Jadi itu mungkin bisa direnungi ya, direnungi lebih dalam lagi. Baik, yang pertama ada yang namanya huruf al-hijaiyah. Huruf hijaiyah. Nanti ujiannya ya, nanti antum harus harus bisa harus bisa ujiannya insya Allah ya, biar dapat sanatnya. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf yang sifatnya mantuko, yang diucapkan dengan mulut dengan lisan, ya. Itu namanya huruf hijaiyah. Huruf ini ya ada sekitar 29 huruf. Ustaz, apakah zaman Nabi Muhammad SAW ada huruf-huruf ini ya? Tentunya tidak ada. Penyebutannya ada, tapi bentuk dari tulisannya tidak ada. Ya, bentuk dari tulisannya tidak ada. Mari kita perdalam lebih lanjut lagi. Hamzah misalkan ya. Nah, kita sering menyebutnya misalkan di Indonesia ini alif, ba, ta, sa, jim biasanya kan alif. Ya. Padahal ini merupakan huruf Hamzah. Ini kesalahan-kesalahan di TPK-TPK biasanya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Padahal ini merupakan huruf Hamzah. Jadi, hati-hati. Ya, itu huruf Hamzah, bukan huruf alif. Kalau antum lihat, antum hitung ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai di sini, ini hanya sekitar 28. Ya, ini Ustaz tadi katanya 29 kok 28. Nah, di sini nanti dia. Lam alif. Lam alif. Jadi secara maktubahnya secara nanti huruf abjadiyah, ini huruf abjadiyah ini nanti huruf yang dia sifatnya adalah tertulis. Ya, secara hafal tertulisnya itu 28. Oh, bentar, sebentar, saya tes dulu bisa. Tapi secara penyebutan ada yang satu yaitu alif ya. Setelah lam, lam alif. Nanti kita akan cek bagaimana sebenarnya para alim ulama ini membuat rumus-rumus yang demikian yang nantinya kita akan memahami lebih lanjut lagi. Ya, sebentar, menjauh makhrajul huruf. Baik, maka kalau kita lihat ya huruf-huruf yang disebutkan itu namanya huruf hijaiyah. Inilah nanti yang kita akan perdalam makhrajul hurufnya, sifat hurufnya. Sedangkan huruf abjadiyah, ya, silakan dimatikan mic-nya bagi yang agak tidak terganggu. Sedangkan huruf abjadiyah ini apa namanya? Bahasa saya adalah hitung-hitungannya orang Arab. Ya. Nanti insya Allah di grup umum saya akan kirimkan rumus hitungan. Tapi ini kan di kita tidak terlalu digunakan. Jadi kita tidak perlu terfokus kepada yang itu.
Artinya adalah begini, Ustadz, di awal kita berbahas tentang tajwid, maka yang sekarang ya sebagai landasan kokoh yang pertama adalah kita membahas tentang huruf Arabiyah, nanti akan sampai kepada sifat, ya, akan sampai kepada makhraj dan lain sebagainya. Maka nanti yang akan kita perdalam adalah 29 huruf. Ya, adanya 29 huruf. Sebentar ya, ini HP saya nggak masuk ini. Lagi mati. Nah, siapa yang berpendapat demikian? Ya, dicatat ini ya, dicatat. Ya, di sini tidak ada. Namanya adalah Al-Imam Nasr bin Asim. Ini adalah orang yang berjasa di dalam pembuatan, di dalam perumusan ya, huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya, dulu kalau misalkan antum melihat, ya itu ada di sekitar di kitab Tajim Musawar itu halaman-halaman akhir kalau nggak salah. Halaman-halaman akhir itu antum melihat di situ bahwa ada tulisan-tulisan, ya ada tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa dibaca tentunya oleh kita. Ya, ketika tadi saya sampaikan ya, kan Al-Quran diturunkan dengan lisannya Arab dan disebarluaskan kepada non-Arab. Makanya orang-orang Arab sendiri saja, ya, itu banyak yang kesusahan membaca, apalagi orang non-Arab. Makanya ada orang-orang seperti Imam Nasr ya bin Asim, ada juga Khalil Al-Farahidi dan lain-lain itu yang terkenal yang nanti akan kita bahas satu persatu itu mereka membuat rumusan. Nah, siapa yang menentukan yang pertama kali membuat 29 namanya adalah Al-Imam Nasr bin Asim. Wafatnya 90 Hijriah. Saya nggak bisa nulis di sini. Antum catat aja sendiri. Ya namanya Imam Nasr bin Asim yang wafat 90 Hijriah. Ya, berdasarkan kemiripan bentuk-bentuknya. Lalu Al-Alamah Ahmad bin Ahmad bin Badruddin bin Ibrahim At-Tibi, ya terkenal dengan Imam At-Tibi, mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isruna. Dan huruf-huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 29. Ya, huruf hijaiyah jumlahnya 29. Fal huruf ya. Nah, adapun satu huruf yang disebut dengan huruf alif, ya, huruf alif madiyah namanya. Yaitu huruf yang lam setelahnya lam ini. Dia tidak akan bisa, ya, artinya huruf ini hanya dengan pertama sakinah, sifatnya pasti sakin. Sakin ini apa? Sakin ini lawan daripada mutaharik. Mutaharik itu apa, Ustaz? Mutaharik itu berharokat. Berarti kalau sakin itu tidak berharokat, ya seperti ini dia. Tanpa ada harokat, la kan begitu ya. Lam alif. Kalau kita baca biasanya la. Jadi tidak ada harokatnya. Dan dia tidak akan menjadi alif kecuali setelah atau sebelumnya, afwan ya. Sebelumnya adalah huruf yang maftuha. Apa itu maftuha? Yang harokatnya fathah. Misalkan huruf la tadi ya. Ya udahlah. Ini dia alifnya. Misalkan ba, maka alifnya dia ada. Itu sifat huruf alif. Oke? Jadi alif ini tidak akan ada kecuali dia punya dua hal syarat. Yang pertama dia sakin, artinya tidak ada harokat sama sekali. Yang kedua adalah sebelum alif tersebut dipastikan dipastikan adalah hurufnya berharokat fathah. Coba Ustadz Misbah ya. Misalkan saya begini. Fuan. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ini mi'ah. Coba Ustadz, ada tulisan seperti ini ya. Nah, coba dibaca Ustadz. Alifnya bisa terbaca atau tidak? Tidak bisa, Ustaz. Ya. Biasanya dikasih Makanya ada sifat. orang bingung, Ustadz, itu kok ada alifnya kok nggak kebaca? Syaratnya dua. Ya. Pertama sifatnya dia tanpa ada harokat sama sekali di atasnya. Entah itu fathah, doma, kasroh, atau dia tidak akan terjadi atau tidak akan ada alif tersebut kecuali ya hanya ada fathah. Kalau ma bisa, kalau mi nggak bisa. Atau doma juga nggak bisa. Ya, jadi ini menjadi catatan penting. Selanjutnya kita akan membahas langsung terkait tentang
huruf abjadiyah. Ya, huruf abjadiyah. Nah, huruf abjadiyah ini biasanya dipakai untuk hitung-hitungan orang Arab. Ya, terkumpul dalam 28 huruf, yaitu abjad. Ya, antum bisa lihat hitung sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, ini yang maktubah yang tertulis dan ini insya Allah ya begini. Nanti ada rumusnya sendiri, tapi dalam ilmu Al-Quran kita tidak bahas secara detail. Ya. Bisa dibahas dalam ilmu-ilmu nahwu dan lain sebagainya. Baik, kita bahas sedikit lagi ya. Adapun keadaan huruf Arabiyah itu kecuali ya, ma ada alif, kecuali alif adalah pertama dia hurufnya bisa disakinkan atau disukunkan, misalkan minas sama atau huruf-huruf yang disukunkan lagi misalkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Lalu misalkan mutaharik, mutaharik itu artinya adalah huruf-huruf yang dia memiliki harokat baik itu fathah, doma ataupun kasroh. Adapun alif tadi sudah saya bahas ya secara terperinci di atas. Adapun huruf yang namanya adalah huruf ya, tasdid ya, itu terdiri dari dua huruf. Misalkan antum lihat di sini ada huruf madda. Madda ya muddu. Maka biasanya ya kalau misalkan huruf tersebut merupakan huruf yang bertasdid, awal ya, huruf pertama sebenarnya dia adalah gabungan dari dua huruf, di mana huruf pertama ini adalah huruf yang sukun, huruf keduanya adalah huruf yang berharokat. Maka ketika digabungkan karena susahnya orang-orang Arab membahas atau membaca daripada huruf yang begini, ya dua huruf yang bersamaan, yang awalnya sukun, lalu keduanya berharokat, maka digabung madda. Bukan madda, susah ya. Madda, jadi madda ya muddu. Ya, ini juga dibahas dalam ilmu nahwu. Baik, saya akan stop share dulu. Silakan dicatat dengan baik. Ini akan saya jelaskan secara detail. Saya izin untuk papan tulis. Di mana papan tulis? Aplikasi, apps, tool, share whiteboard ya. Share whiteboard. Ada yang bisa bantu saya? Share whiteboard. Di mana ya? Oh, ini. Oke, ya, insya Allah. Tolong jangan ada yang coret-coret ya. Baik, kita akan membahas terkait tentang alif tadi secara detail. Ya, Afwan ya jika kurang bagus karena saya pakai laptop langsung. Oke, namanya adalah alif layyinah. Al-alifu layyinah. Alif layyinah. Apa itu alif layyinah? Yaitu alif yang dia tadi yang sudah kita bahas, yaitu alif yang berada di akhir daripada sebuah kata atau akhir kata. Misalkan em, misalkan iza, misalkan demikian ya. Iza adanya alif. Nah, ini kita bahas secara terperinci. Ini terbagi menjadi beberapa hal ya, beberapa tempat. Yang pertama adalah
Fil huruf. Antum bisa tulis. Kok tebal ya ini? Ya, yang pertama adalah di huruf. Di huruf. Ya, selanjutnya setelah di huruf nanti ada yang namanya di asma atau isim ya. Setelah di isim nanti ada di al-af'al atau di fi'il aja. Oke ya, ini satu, dua, tiga. Jadi alfainah ya, alif yang ada di akhir sebuah kata. Misalkan kita lihat beberapa kali di Al-Quran, ya beberapa tempat di Al-Quran itu, misalkan Ustaz, tadi kan alif itu tentunya ada yang dia misalkan tadi ya, contohnya adalah ida, ila, Allah, inna, a'toina, kal kautsar misalkan. Nah, penulisan daripada alif lainah ini beda-beda. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ya, biar tidak bingung. Yang pertama, Pak Ustadz, yang pertama adalah maksuro ya, alifnya maksuro. Yang lambangnya adalah ya. Lambangnya adalah huruf ya. Namanya maksuro. Yang kedua ya, adalah tawilah. Yang lambangnya adalah seperti hamzah tanpa kepala ya. Ya alif biasa. Yang pertama maksuro. Yang kedua adalah tawilah. Anda akan lihat di Al-Quran misalkan begini. Mu, sin baru ada ya gini ya. Musa atau Isa. Nah, ini alif yang namanya adalah alif maksuro. Ini sebagai contoh saja ya. Baik, bagaimana rumusnya ketika dia di huruf? Ya, bagaimana rumusnya ketika di huruf? Jadi misalkan kita baca Al-Quran, ya kita tidak bingung bahwa, oh, kok ini alifnya begini ya, dan lain sebagainya, mumpung babnya alif. Ya, ketika dia di huruf, maka secara umum rumusnya adalah jami al-hurufi ya, setiap huruf yang kemasukan daripada alif di akhir, maka bagaimana Ustadz rumusnya? Yaitu tuktabu alifan tawilah. Maka dia ditulis dengan alif tawilah. Alif tawilah yang mana? Yang bentuknya ya seperti yang lurus seperti ini. Oke? Contohnya Ustadz, contohnya. Contohnya adalah illa. Ada yang bisa kasih contoh ayatnya? Ya, antum bisa buka dalam juz 1 ya. Fasajadu illa iblis. Ya, fasajadu illa iblis. Menggunakan alif tawilah penulisannya. Nah, kalau antum lihat lagi, ya ada beberapa yang tak Ustaz katanya huruf semuanya pakai tawilah. Tidak. Ada pengecualian di sini. Iya, jadi antum cukup intinya antum tahu huruf itu pakai yang tawilah, tapi khusus di beberapa yang saya sebutkan ini dia menggunakan maksuro. Contohnya apa? Ila, ila, lalu ada juga hatta, ya. Lalu ada juga ala,
Lalu setelah akhir adalah bala. Nah, selain daripada empat ini, ya, para peserta semuanya ya harus mengetahui bahwa setiap daripada empat ini selanjutnya kalau antum Al-Quran, maka ilah ya misalkan apa lagi la uqsimu ya. Apalagi kan ayyamam ma'dudat ya ma anta bimajnun ma, maka penulisannya menggunakan alif tawilah. Sampai sini ada pertanyaan? Mic-nya tolong dimatikan dulu, Ustaz Fauzan. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita lanjut satu lagi ya, yaitu isim. Nah, isim ini ada dua ya. Ini saya hapus, sudah bisa saya hapus atau belum para asatid? Sudah catat semuanya? Sebentar, Ustaz. Iya. Takutnya saya terlalu cepat ya. Baik ya, saya buat di sini aja. Isim ini ada dua. Yang pertama adalah isim yang dia ajaminya. Non-Arab ajaminya atau saya pakai non gitu aja ya. Pakai nun ya. Non-Arab ya. Biar gampang. Intinya bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya ajaminya atau non-Arab. Yang kedua adalah Arab. Saya pakai A saja. Antum bisa lihat di situ bahwa kalau dia merupakan non Arab atau ajamiyah, maka bagaimana Ustadz? Ya, tuktabu alifan tawila sama seperti huruf. Ditulis dengan apa? Ditulis dengan huruf atau alif tawilah. Ya, ini sebagai keilmuan saja ya. Contohnya misalkan haya, ya, ini biasanya orang-orang yang non Arab yang insya Allah di Al-Quran sangat sedikit. Tapi Ustadz, di Al-Quran sendiri itu ada beberapa isim yang non-Arab. Kenapa pakai maksuro? Nah, ini pengecualian. Ya, jadi di non-Arab, ajamiyah ada pengecualiannya. Sama seperti isim. Apa aja yang dikecualikan? Nah, itu bisa cek di Al-Quran sendiri ya, tulisan-tulisan ini. Yang pertama adalah Musa. Sudah saya bahas di awal tadi. Musa ini adalah bahasa daripada non-Arab. Musa. Nah, itu kan, nah biasanya habis di sinnya itu ada huruf seperti ya. Lalu apa lagi? Isa. Lalu apa lagi? Mata, bukan mata ini ya, mata. Ini nama orang. Ini di Al-Quran nggak ada. Yang masyhur di Al-Quran itu Musa, Isa. Nah, ini pengecualian non-Arab. Selainnya daripada itu, ketika itu merupakan ajamiyah, maka menggunakan tawilah itu rumusnya. Misal, lalu yang Arab bagaimana Ustaz? Ya, kalau yang Arab, Udah ada, cuma ini ada pergeseran jadi nggak tahu ini apa agak yang panjang. mana yang Ini harus saya hapus dulu. Ini apakah sudah dicatat atau belum? Tolong dijawab, biar saya kalau kalau nggak ada yang jawab, saya hapus. Sudah. Sudah atau belum? Ustadz, suaranya bertumpuk dengan suara yang lain. tulisannya belum ada. Siapa ya? Tolong untuk dimatikan dulu. Oke. Oke, ini saya tanya sekali lagi, ini sudah atau belum? Kalau misalkan, Sudah, Sudah. Ustadz. oke, maaf ya kalau tulisannya jelek karena saya tidak pakai mouse. Nah, oke, sebentar. Oh, ternyata bisa dikebawahin. Saya nggak pernah. Oke, kita pakai yang Arab ya. Yang Arab ini terbagi menjadi dua. Ya, yang Arab kita turunkan sedikit di sini. Ya, ini satu.
Jadi nanti misalkan antum menjelaskan kepada santri, misalkan ya, nggak tahu ya, tapi rata-rata santri saya begitu. Ustaz, kenapa alif ini kok bengkok? Kok alif ini lurus? Nah, itu antum harus bisa jawab. Apalagi antum sudah jadi guru tajwid. Ya, maka dijelaskan secara secara terperinci yang seperti kami jelaskan ini. Ya, rumus-rumusnya. Rumus-rumus ini dipakai di zaman siapa, Ustadz? Ya, tentunya ketika mereka merumuskan daripada bentuk-bentuk tulisan. Ya, nanti itu ada pergerakannya, nanti akan kita jabarkan di mana? Akan kita jabarkan yang namanya di kitab Tajwid Musawwar. Makanya sebelum kita mulai itu lumayan tebal, ya itu tapi insya Allah intensif. Nanti kita akan setelah selesai ini, kita akan itu intensif ya, akan kita selesaikan semester ini. Itu hanya butuh 4 pertemuan aja. Insya Allah itu khatam. Nanti kita buat seperti apa namanya diklat atau bukan diklat ya, webinar ya. Dan Insya Allah Sabtu Ahad mungkin malam karena paginya banyak kegiatan ya, atau nanti di hari-hari yang kita sepakati itu gampang gampang khatamnya sebenarnya. Kenapa saya bahas Mukhtasar dulu? Karena yang begini-begini itu tidak dibahas, ya nggak akan dibahas itu, tidak ada. Baik, peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita bahas lagi. Kalau yang dia Arab, maka dia terbagi jadi dua. Yang pertama adalah ya, yang bentuknya sulasi. Sulasi itu apa, Ustaz? Yang hurufnya 3. Ya, saya di sini aja saya jelaskan. Yang hurufnya 3. Ya, jadi saya pakai bahasa Indonesia aja biar mudah. Yang hurufnya 3. Ya, lalu satu lagi nanti di sini saya jelaskan satu lagi. Yang hurufnya lebih dari 3. Ya, plus 3 gitu aja ya. Tapi nanti antum kalau jelaskan sulasi wa ghairu sulasi gitu ya bahasa Arabnya. Sulasi wa ghairu sulasi. Plus 3. Jadi 3 huruf ini plus atau lebih dari 3 huruf. Entah itu 4, 5, 6, nah itu terserah. Ya, maka bagaimana kalau itu sulasi? Maka terbagi jadi dua lagi. Ada yang dia tawilah, ya seperti saya lambangkan begini aja tawilah. Ada yang maksuro, yang ya penulisannya. Kalau saya kecepatan tolong disampaikan aja nggak apa-apa. Ya. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, la ta'kulur riba at'afam mudha'afah. Riba, la ta'kulur riba. Ya, nggak boleh makan uang riba. Nah, tulisannya begini ya, riba. Padahal kenapa tulisannya begini, Ustaz? Ya, padahal sebenarnya kalau antum perdalam bahasa Arab misalkan, asal kata riba ini apa? Ada yang tahu nggak? Asal kata riba itu apa? Fiilnya apa fiilnya? Fiilnya itu ada roba yarbu, ya roba yarbu, roba yarbu. Ada wawunya di akhir roba yarbu gitu. Nah, 3 huruf yang saya maksud tadi adalah antum hitung sendiri ya. Satu, kan tadi kita bicara tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tadi ada berapa? 28 atau 29? Ada berapa? 29. 9. 20, 29. Abjadiyah? 28. Oke. Yang membedakan apa? Yang 29 dan 28-nya? A? Alif. Nah, berarti kalau tadi kenapa saya mulai daripada perbedaan itu biar antum sampai sini langsung oh iya. Riba ini berarti ada 3 huruf. Ro, ba, sama alif. 3 huruf. Makanya dia plus 3 huruf. Nah, setiap daripada kata-kata bahasa Arab ini nanti perlu apa namanya belajar bahasa Arab kan ada kelasnya sendiri. Kalau akhir daripada sebuah isim nanti kan habis robayar bukan robuan. Ya. Setiap akhir daripada isim yang dia berakhiran doma, maka ketika dibaca panjang, nanti dia berakhir dengan bacaan riba atau menjadi alif tawilah. Ya, kalau akhirnya merupakan doma. Kalau sebaliknya, misalkan di juz 3 itu, nanti ke depannya kalau misalkan
dengan saya antum harus bawa Al-Qur'an ya. Biar nanti saya perintahkan untuk membaca. Sebentar. Kalau ma'rufun, nah ini alladzina bismillahirrahmanirrahim alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza, ya mannaw wala adza, ya adza di juz 3 ya, di antum bisa cek di surah Al-Baqarah 262 adza, ya ya dibaca panjang ya. Nah ini kenapa demikian? Ya, lihat ya. Setiap yang ketika antum lihat fiilnya, sebenarnya ini mendalami fiilnya, tapi nggak apa-apa. Intinya antum tahu aja. Kan intinya ketika belajar tajwid itu kan, misalkan Santi tanya, Ustadz, Ustazah, kenapa ini riba misalkan ya. Riba dibaca panjang dengan alif, kok ada kalimat lain misalkan aza dibaca juga panjang Ustazah. Sama-sama 2 rokat, kenapa begitu? Nah, antum harus langsung jawab bahwa sebenarnya itu sama-sama alif. Bedanya adalah ketika para alim ulama yang dulu berkecimpung di dalam pelestarian bahasa Arab agar orang-orang non-Arab ini mampu membaca Al-Quran, ya mereka memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Yakni ketika dalam bahasa Arab yang ketika kita lihat isim awalnya merupakan akhir hurufnya adalah waw, ya, maka dia ketika dibaca panjang atau dibaca 2 harokat atau ditambahkan alif, maka dia dibaca dengan alif yang tawilah. Adapun kalau misalkan dari awal, ya dari awal huruf tersebut atau fiil tersebut, misalkan antum fiilnya apa kan? Azia ya'za. Ya, fiilnya kan azia ya'za. Antum cek di kamusnya. Azia. Azia. Nah, antum lihat di sini. Kalau di sini kan tadi di fiilnya ada domanya. Kalau di sini sudah memang dari awalnya memang dia ada ya-nya, maka ditulis dengan ya. Ya, ditulis dengan ya. Jadi jangan sampai bingung, harus bisa jawab. Ya, azia ya aza, ya maka aza, aza ya isimnya aza. Ini kalau yang 3. Begitu rumusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak langsung saya sambung, sudah 548 dan kita selesaikan hari ini. Ustadz Baik, Apa Afwan, ya Ustaz? silakan. Kalau itu kan manna wal aza. Kalau manna sendiri kan pakai alif tawilah tuh Ustaz. Mm-mm. Dia dari kata apa penyusunnya Ustaz? Oke, nanti saya jawab di akhir ya. Kita selesaikan ini dulu ya. Maksudnya, Baik. misalkan apa namanya? Misalkan dari rumus ini, ya dari rumus ini nanti insya Allah bisa. Oke, kita bahas yang ini dulu ya saja. Ini nggak selesai soalnya. Ini nanti ada fiilnya. Nanti akan saya jawab kalau tidak terjawab di sini dengan waktunya nanti kalau nggak cukup nanti saya jawab langsung saya jawab di WA langsung setelah ini. Semoga cukup. Baik, selanjutnya kita bahas dulu ya. Jadi saya berharap pertanyaannya di sini dulu, sekitar sini dulu ya. Misalkan rumus, oh begini begini rumusnya Ustaz. Nah nanti untuk yang terlepas dari situ nanti akan saya jawab mengikuti selesainya ini. Baik, selanjutnya adalah bagaimana Ustadz misalkan dia merupakan plus ya. Plus ini tidak 2, hanya 1. Kalau tadi kan 2 ya. Nah, ini hanya 1 saja. Yaitu ditulis dengan alif maksuroh. Apa itu alif maksuroh? Alif yang bentuknya apa? Masih ingat? bengkok. Ustadz. Iya, Ya, seperti huruf ya. Tulisannya bagaimana Ustadz? Contohnya adalah bushro. Ya. Misalkan di sini bushro. Hmm, sebentar. Sebentar. Kalau di sini. Font ya, semoga berkenan ya font ini. Tulisannya kurang bagus. Sekarang ini shin ya. Bushro. Dibaca 2 harokat. Bushro. Intinya, kalau isim tersebut adalah isim-isim daripada Arab, tentunya ini menjadi PR kita sebenarnya untuk belajar bahasa Arab lebih lanjut lagi. Atau zikro, sugro. Nah, saya contohkan zikro. Kecuali ada pengecualian Ustaz, ada.
Nah, ini yang paling penting antum catat aja pengecualiannya karena selain ini insya Allah semuanya nanti tulisannya maksuro. Misalkan ad-dunya. Ya. Dunia ini ada berapa huruf? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Ada berapa huruf? Dunia 4. ada 4 huruf. Apa aja hurufnya? Dal, Dal, nun, ya, nun, alif. ya, alif. Pintar, sudah bisa. Selanjutnya kodoya, kodoya atau khotoya. Ya, saya contohkan satu ya. Lalu ada khotoya. Nanti akan saya tuliskan juga lah di WA ya, di grup umum. Atau kodoya ya, khotoya. Satu lagi kodoya. Ini ko ya, kodoya. Nah, selain ini, maka seluruhnya, ya zikro, dan lain-lain sebagainya itu nanti insya Allah dia, maka lebih daripada 3 menjadi yang demikian. Oke, selanjutnya adalah fil af'al. Ini sudah bisa saya hapus dulu? Oh, bisa di sini ternyata. Oke, oke. Kita bahas fil af'al ini ada 2 juga. Saya percepat sedikit ya. Sulasi, terdiri daripada 3 huruf. Terus, sulasi artinya 4, 5, 6. Sama, tetap sama ya. Jadi yang 3 tetap sama sebenarnya. Ada yang tawila, ada yang maksuro. Misalkan ada fiil da'aya da'u, da'aya da'u, da'aka ya, da'a ya. Jadi ditulis dengan ya. Padahal ini kan wow ya. Da'aya da'u. Lalu selanjutnya adalah naha ya, naha yanha ya. Naha. Intinya adalah kalau dia berakhiran ya memang dari awal ya tulisannya ya. Tapi kalau misalkan dia ini dalam fiil ya, misalkan dia berakhiran waw aslinya, huruf aslinya waw, maka dia ditulis dengan da'a. Kalau apa namanya guru selasi ya, 3 plus. Contohnya, ada yang bisa contohkan nggak? Yang 3 plus ini, rumusnya sama, sama seperti ini, maka dia ditulis dengan apa? Ditulis dengan, apa tadi kalau yang 3 plus yang di sini? Ditulis dengan apa? Maksuro atau tawila? Maksuroh. Maksuro. Maksuro. Ya sudah sama. Ada pengecualian tidak? Tidak ada pengecualian. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Inna Allah istofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Istofa, istofa. Jadi sampai di sini ini ini apa namanya penting. Kenapa saya jelaskan secara detail ini penting. Jadi sebenarnya kalau antum uh, untuk apa ya ada yang kemarin mengatakan saja ini sudah lama ya kepada Ustaz Mas Fuad kalau nggak salah sudah lama kalau misalnya halaman demikian demikian dan lain sebagainya untuk menghatamkan kitab itu insya Allah gampang saya hanya butuh 3 pertemuan ya mungkin satu pertemuan kita mungkin 2 jam 2 jam lebih dikit itu insya Allah bisa ya, bisa khatam makanya kalau cuma untuk menghatamkan itu insya Allah gampang tapi pertanyaannya adalah ilmu-ilmu yang tidak ada di kitabnya itu loh yang antum harus tahu ini yang saya harus penuh apa ya sebenarnya
saya penuh pertimbangan apakah saya sampaikan sekarang. Kenapa demikian pertimbangan? Karena takutnya ada yang Ustadz saya nggak mampu gitu loh, nggak mampu untuk mengikuti dan lain sebagainya. Nah makanya saya sungkan, sungkan artinya adalah daripada nanti antum terlalu banyak saya sampaikan dan lain sebagainya, makanya saya harus pilih-pilih, ya harus pilih-pilih dengan bagus dan lain sebagainya. Makanya saya itu perhitungkan apa yang harus saya sampaikan dengan antum karena ya nggak ngerti ya, karena mungkin bacaan saya juga lumayan banyak ya, dari beberapa kitab dan lain sebagainya, makanya ketika saya mengajar, misalkan saya mengajar anak-anak itu bisa 2 jam 3 jam dengan satu pembahasan yang tentu saya jabarkan dengan beberapa kitab dan lain sebagainya. Ini belum lagi saya jabarkan misalkan ini kan kita bahas bahas ininya ya, rumusnya. Itu aja sudah hampir sejam lebih lah. Ya. Apalagi misalkan saya bahas secara sejarahnya siapa saja penulis. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Ya, makanya saya berharap para asatid di sini insya Allah kita ada 16 pertemuan. Ya, ada 16 pertemuan. Dua di antara pertemuannya itu adalah ujian. Adapun 14 pertemuannya ini adalah untuk menghatamkan kitab. Target saya adalah antum ini tidak seperti khalayak umum. Kenapa? Karena saya beberapa kali dulu ya, awal-awal saya eh, mengenal yang namanya sanad. Karena kan kalau dulu belajar ya belajar saja. Ya, ketika saya mengenal sanad dan lain sebagainya, saya melihat ada orang-orang yang memang dia eh, ya datang ya talaki dan lain sebagainya. Tapi pemahaman akan apa yang dihafal, pemahaman apa sesuatu yang diajarkan kembali ini yang tentunya perlu pendalaman materi lebih lanjut. Kenapa demikian? Karena yang namanya kita belajar bilisan Arabi Mubin itu tidak hanya sekedar tajwid. Karena tajwid ini nanti sifatnya adalah antum akan masuk kepada bentuk daripada sistematika Rosem Usmani. Makanya kemarin ada di sekolahnya misalkan dari TK sudah diajar Rosem Usmani. Itu saya sangat senang itu. Kenapa demikian? Nanti setelah dia beranjak dengan Rosem Usmani kan itu hanya kaidah-kaidah saja. Nanti kalau sudah dia di SD, kalau bisa sudah diajari bahasa Arabnya. Kenapa demikian? Karena kalau sudah bisa Rosem Usmani nanti akan nyambung. Oh, ini ternyata rumusnya. Oh, dan demikian. Ketika dia mengajarkan kepada santrinya, Masya Allah, pasti secara lengkap. Kenapa demikian? Dijabarkan secara, kenapa tulisannya demikian? Coba antum bayangkan ya, misalkan antum punya anak umur 5 tahun, 6 tahun, dia sudah belajar Iqra, mungkin sudah sampai Iqra 6 atau sudah ada yang hafal Quran. Ya, ketika dia mau misalkan masih di Iqra 6 atau di Iqra 5, ada tulisan-tulisan yang seperti ini, alif, maksuro, atau antum jelaskan. Lalu kenapa alif ini nak? Karena alif ini rumusnya begini dan lain sebagainya. Pasti dia berbeda pemahamannya, lebih jauh lah ya di atas daripada anak-anak yang sekedar antum ya belajar seperti umum. Mohon maaf ya, misalkan menggunakan metode ini, metode itu, metode ini. Ya itu secara umum dan itu sangat kurang. Bayangkan Imam Syafi'i dan lain sebagainya di umur belasan tahun sudah mufti ya, sudah mufti. Ya. Kalau kita di sini kan masih jauh, makanya itu PR saya adalah bagaimana saya selalu menyampaikan kepada para masyayikh bagaimana kurikulum yang tepat. Apakah ketika saya sampaikan seperti ini, antum merasa Ustadz ini sepertinya belum cocok di saya untuk pelajaran seperti ini atau enggak? Nah, tentu saya sampaikan kepada beberapa guru saya ini, bisa nggak saya sampaikan misalkan pembuatan atau pembentukan alif, ya siapa saja yang membuat dan lain sebagainya, ya tentunya perlu. Kenapa demikian perlu? Karena ini di Al-Quran sangat-sangat masyhur tertulis. Misalkan antum membaca, antum merenungi lebih lanjut lagi tentang hal-hal demikian, ya pastilah nanti kita akan menemui satu titik di mana, oh ternyata ada yang sifatnya ini buatan manusia, bukan buatan Nabi. Ada yang sifatnya memang buatan Nabi, bukan buatan manusia. Misalkan struktur daripada ayat Al-Quran. Ayat pertama turun kan sebenarnya aneh. Iqra bismi rabbikal ladzi ayat yang pertama turun, tapi di juz 30. Ya, sedangkan ayat yang turun terakhir misalkan ada yang mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Juz berapa itu? Ada yang tahu? Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ayo, surah apa itu? Ali Imran, Eh, Al-Baqarah. nah, ya sama-sama di juz 3. Ya, Al-Baqarah ya. Jadi aneh ya. Kok bisa, Ustaz? Iya, itu namanya tauqifi. Kita cukup mengimani saja.
Ada yang kita cukup imani, ada yang kita, oh kok begini, kok wakufnya begini, kok tulisannya begini. Nah, itu namanya ijtihadi. Nah, tugas kita nanti di pesantren ini ya, nanti kenapa? Karena nanti di akhir antum tidak hanya sekedar lulus dapat sanad sudah selesai, tidak. Antum nanti harus menerjemahkan kitab-kitab tajwid yang belum pernah diterjemahkan. Yang nanti akan kami berikan ini kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tentunya nanti akan dibimbing ya oleh saya dan Ustadz bahasa Arabnya ya. Untuk penerjemahannya ada, insya Allah nanti saya mentashi tajwidnya. Nah, antum harus biar ngeh gitu loh. Jadi beda gitu loh. Kitab yang antum buat, antum terjemahkan nanti beda dengan kitab-kitab yang sudah ada di Indonesia. Misalkan begini, Ustadz, kita lihat ya bahwa misalkan ini saya selesaikan dulu ya. Istofa gitu ya. Istofa. Innallaha astofa Adam. Kenapa wawunya begini? Antum sudah bisa jawab. Karena secara rumus fiil, kalau dia merupakan lebih daripada 3 huruf, maka ya menggunakan, nah kan pasti pemahamannya lebih bagus lagi. Baik, kita kembali ya. Misalkan gini ya. Ustadz, saya pernah baca tajwid, kalau mad jaiz, hafaz itu ada 2, 4, 5 misalkan. Nah, pernah nggak antum baca gini? Atau ada 2, 4, 6 mad jaiznya ya? Ada nggak? Pernah nggak baca dalam tajwid bahasa Indonesia biasanya? Atau dalam metode-metode? Ya, biasanya begitu ya. 2, 4, 6 dan lain sebagainya. Padahal di Syatibiyah itu hanya 4 dan 5 mad jaiznya. Ya, yang kita baca biasa, Al-Quran mad jaiznya hanya 4 dan 5. Nggak ada yang 2. Tidak ada yang 6. 4 dan 5. Lalu di Torik Syatibiyah itu ada 57 Torik. Misalkan gini, antum baca mat jaiznya 4, lalu antum baca misalkan mat wajibnya 6 atau 5 lah, mat wajibnya 5. Pakai yang 5. Nah, ini nanti akan merunut kepada bacaan-bacaan lainnya. Jadi nggak sembarangan bisa menggabung-gabungkan sebenarnya. Ya, itu nggak sembarangan bisa menggabung-gabungkan. Saya pakai 4, 5 lah. Nanti akan berefek kepada bacaan-bacaan lainnya. Misalkan bacaan idgham dan lain sebagainya, itu akan ada efek-efeknya. Karena toriknya berbeda. Apa sih torik itu? Torik itu adalah misalkan gini. Ini sudah bisa saya hapus atau belum? Sudah, insya Allah. Ya Ustadz. Oke. Ya, Jadi Ustaz. gini ya. Ini saya agak buat lebih dalam sedikit aja. Nanti saya akan bahas secara menyeluruh. Jadi antum tenang aja. Karena kalau cuman sifat huruf, apalagi makhraj huruf itu antum pasti saya yakin sudah pernah belajar. Itu gampang penjelasannya. Ya, tinggal perlu praktek-praktek. Tapi kalau yang begini-begini, ya ini yang tentunya jarang antum ketahui. Jadi Torik Hafaz itu ada 57 ya. 57. Nah, Torik itu apa sih? Torik itu gini. Jadi ada namanya Aimatul Qiraat. Misalkan di sini Asim. Ya, Asim. Di bawah Imam Qiraat ini apa namanya? Hafaz, Su'bah, apa namanya itu? Kan Hafaz ya. Lalu Rawi. di sini apa namanya yang di bawahnya Imam Qiraat? Rawi. Rawi. Di bawah Rawi. Ada yang tahu apa namanya di bawah Rawi? Inilah yang namanya Torik. Jadi Asim punya santri, belajar ke beliau. Namanya perawi, artinya orang yang meriwayatkan bacaan Imam Asim. Hafiz punya santri. Nanti kita bahas secara terperinci. Insya Allah di pertemuan yang kedatang. Jadi untuk menghatamkan kitab yang ada itu gampang, mudah. Apalagi isinya sudah seringan. Isti'la itu apa, ismat itu apa, idlak itu apa, itu gampang. Sofir itu apa. Ya. Tapi yang begini-begini itu yang nanti insya Allah akan menambah ke khazanah keilmuan antum yang nggak ada di kitab-kitab. Nah, misalkan Hafiz, misalkan ya di sini saya nggak jelaskan sekarang, nanti biar biar nggak terlalu banyak. Ini Fulan, misalkan nih Aflan, misalkan ya. Nah, ini Torik namanya. Nah, setiap Torik ini beda-beda bacaannya, sama kayak perawi juga. Nah, di Hafiz ini sebut aja ada 57 Torik. Torik ini kadang-kadang disebutkan ya kepada orang yang langsung belajar ke Imam Hafiz. Misalkan Fulan belajar ke Imam Hafiz, maka dia punya bacaan. Ada juga orang yang hanya membuat kitab, misalkan Syatibiyah. Jadi Torik Syatibiyah berarti orang yang meneliti, dia meneliti bacaan seluruhnya, yaitu bacaan Syatibiyah. Jadinya Torik Syatibiyah namanya. Atau Torik Thayyibatun Nasr.
ya di Ibnu Jazari. Jadi kadang-kadang Torik ini adalah orang yang jalur yang langsung belajar kepada Imam Hafiz atau orang yang meneliti punya kitab. Secara seluruhnya ada 57 Torik cara membaca Hafiz. Jadi antum nggak bisa sembarangan. Misalkan antum baca eh, apa namanya, misalkan antum baca Majaiz ya 4, maka mad wajibnya 5, lalu nanti akan berefek ke mana? Ke bacaan-bacaan selanjutnya. Harus sesuai dengan toriknya. Oh, ini toriknya ini, bacanya dengan ini, maka demikian. Ustadz, ada nggak sih dua? Ada dua. Majaisnya siapa? Ibnu Jazari daripada kitabnya Thayyibatun Nasr. Beda ya Ustadz, jalur Satibia beda. Kok digabung-gabung Ustadz? Ya itulah yang kita lihat di tajwid-tajwid Indonesia ya. Mereka gabung-gabung dan lain sebagainya. Padahal itu tidak diperbolehkan mencampur adukan ya satu torik dengan torik lainnya, itu tidak diperbolehkan karena dalam baca Al-Qur'an ini ada syarat ya, ketersambungan sanad kaidah yang sesuai. Bagaimana misalnya Imam Asyim menjelaskan kepada Imam Hafiz begini-begini, ya kita harus bacanya begitu. Kalau kita tidak membaca begitu, itu arahan siapa gitu loh. Nggak ada arahannya, berarti Rasulullah nggak pernah mencontohkan. Kalau tidak pernah mencontohkan, maka kita kufur atau bisa termasuk dosa besar. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya jika ada pertanyaan langsung tanyanya di grup besar aja. Itu kita jadikan grup tanya jawab ya, grup tanya jawab bisa, atau nanti yang untuk yang pas lama kan ada grup angkatannya, bisa di situ ya. Tanya sebanyak-banyaknya ya, ketika saya tahu insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Ya, seperti saja Cindy ya yang sering bertanya. Kalau bisa tanyanya di grup aja. Ya, misalkan beberapa pertanyaan tentang qiraat kemarin yang sudah saya jawab, tanyanya di grup aja. Biar apa? Biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Atau juga saja Depi ya, tanya tentang, atau juga saja Koniah ya, sering tanya tentang apa? Wakof ibtidah dan lain sebagainya, kenapa begini-begini, di grup aja. Ya, biar teman-temannya yang lain tahu. Baik, barakallahu fikum. Ya, insya Allah, Ustadz, ini kan kita sudah hampir pertengahan semester begitu ya. Bagaimana Ustadz, ini kita masih di awal dan lain sebagainya. Insya Allah ada beberapa materi yang berat yang akan saya sampaikan di awal dulu. Setelah itu nanti satu pertemuan insya Allah mudah ya. Misalkan hams itu apa, kan antum sudah tahu. Saya praktekkan sedikit, misalkan itu apa, itu mudah. Jadi untuk sifat huruf, makhraj huruf dan sebagainya itu insya Allah mudah. Ya, tinggal nanti kita latihan pelafalan saja. Jadi untuk mengkhatamkan kitab itu sebenarnya saya hanya butuh beberapa pertemuan. Jadi insya Allah akan tetap selesai. Jadi tugas antum adalah terus belajar, persiapkan ujian yang bagus, karena saya tidak akan memberikan sanad, karena sanad saya itu dekat ya. 4 ya, cuma 4 masaih sampai kepada Dr. Aiman Suwaid. Saya nggak akan kasih sanad kalau nggak lulus ujian. Kira-kira begitu. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Ustaz.